besar itu, Turki. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Secara khusus mulai hari ini kita umat Katolik sedunia merayakan Minggu Advent pertama sebagai tanda bahwa kita memasuki tahun liturgi yang baru. Semoga tahun liturgi baru ini membuat kita tidak ragu-ragu untuk membangun keyakinan akan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Kehadirannya bukan untuk masa yang telah lampau saja, namun juga untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu sungguh amat baik jika setiap pribadi selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Allah dalam hidup kita masing-masing. Lilin Advent yang pertama sudah dinyalakan, berarti kita diajak, dihimbau supaya mempersiapkan diri baik secara pribadi, secara duniawi maupun secara rohani, khususnya untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu agar layak kita merayakan misteri penyelamatan Allah ini, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan dosa-dosa kita.
Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim
antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bijak dan tombak-tombak menjadi pisau pemungkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiaran, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam durimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggikan. Dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu,
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat menjalani masa Advent. Berturut-turut dalam khotbah yang mendengarkan khotbah saya sudah uraikan menyangkut masa-masa liturgi gereja Katolik. Dan saya harus mengatakan saya bersyukur dan pantas orang sama bersyukur karena gereja Katolik Roma cukup ketat dan secara teratur mengatur akan hidup iman, hidup rohani kita umat Katolik. Itu karena apa? Setiap liturgi gereja Katolik mengarahkan umat untuk apa? Menghayati, memahami, dan menyuruh kita untuk melaksanakan dan menghayati karya penyelamatan Allah yang terjadi dari dulu, sekarang untuk orang semua dan akan datang. Cukup jelas sebenarnya. Mungkin sampai sekarang ada umat yang bertanya, liturgi itu apa, sob? Liturgi adalah tata atau aturan yang membuat atau di mana umat Katolik bersyukur kepada Tuhan, baik suka maupun duka, dan mengarahkan umat untuk menghayati kehidupan orang di dunia ini dalam segala hal, bahkan pun dalam hal dosa orang diatur, yaitu lewat apa? Liturgi pengakuan dosa. Itu liturgi. Sakramen pengakuan dosa ada liturginya. Segala hal orang diatur, suka maupun duka. Jadi orang sudah tertata dengan maksud supaya orang diarahkan dan hidup tertib. Mungkin dari liturgi atau perayaan syukur, bersyukur kepada Tuhan, cuma orang tata perayaan yang teratur, baik perayaan pribadi, baik perayaan bersama kelompok dan seluruhnya. Sama dengan liturgi perayaan Ekaristi, ditata dari awal sampai akhir, tidak sabarang. Bahkan ada lagu yang misalnya tidak sesuai dengan masa Advent, bukan tidak boleh, tetapi dilarang, jangan pakai pada saat ini. Karena apa? Untuk mengarahkan umat, sehingga dalam liturgi gereja kita dibagi, bahkan bacaan-bacaan kitab suci sudah dibagi sehingga umat bisa mengetahui dan menghayati akan karya penyelamatan Allah. Kitab suci dalam misa hari Minggu dibagi dalam 3 bagian. Tahun A, tahun B, tahun C. Yang sekarang ini orang mengakhiri tahun B dan sekarang masuk pada tahun A. Doa-doa juga diarahkan. Bahkan dalam bacaan-bacaan kitab suci, dalam bacaan-bacaan untuk misa hari Minggu dan ibadah hari Minggu, hari biasa dibagi dalam 2 bagian besar, tahun pertama, tahun kedua. Yang sekarang mulai hari ini orang masuk dalam tahun yang pertama untuk bacaan-bacaan bagi mereka yang ikut misa setiap hari biasa. Belum. Doa-doa juga diarahkan. Doa-doanya tidak sabarang. Jangan doa-doa masa Advent berdoa untuk kematian.
Doa-doa dalam soal kematian juga diarahkan berdasarkan iman dan kepercayaan kita. Itulah liturgi. Liturgi adalah kehidupan kita manusia dalam hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan Allah. Sekarang lebih khusus orang masuk dari tahun baru liturgi gereja. Dan orang mesti bersyukur bahwa saya dan Anda sebagai umat Katolik setiap tahun diarahkan, dibimbing bagaimana untuk selamat. Diputar-putar dengan orang setiap tahun dibagi dalam 5 bagian besar masa Advent yang sekarang ini orang mulai. Apa itu masa Advent? Advent adalah 2 hal pokok dalam masa Advent yang harus orang perhatikan, yaitu perayaan duniawi, di mana orang bersyukur mempersiapkan, memperingati hari ulang tahun kelahiran Yesus. Sekarang 125 kan? Ya. Merayakan utang terserah mau bikin apa, tapi ada aturannya. Dan dalam evaluasi saya sebagai imam, rupanya orang terlalu terpaku dengan perayaan duniawi. Mempersiapkan cookies, mempersiapkan segala-galanya, baju baru dan sebagainya. Nggak salah juga itu. Bagus. Tetapi sangat diharapkan bahwa perayaan duniawi itu, yaitu hari ulang tahun, mau bikin besar atau kacili, tetapi sebagai ungkapan iman torang akan persiapan untuk penghakiman torang. Itu yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk pribadi dan secara umum. Orang yang tidak tahu, mungkin sabantar Yesus datang pak kita untuk mengadili kita. Kalau kita mati sabantar, Yesus mau adili. So tahu, oleh Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah bilang, orangnya nak apa tahu, ya. Bacaan Injil tadi cukup jelas mengatakan, dengar baik-baik umat yang terkasih, supaya jangan pandang enteng. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mungkin sabantar, besok 100 tahun, 100 miliar kemudian, banyak nak tahu. Dia mau datang untuk kedua kalinya. Dan ketika dia datang dalam bacaan pertama tadi, saya mengungkapkan bahwa dia menjadi hakim bagi setiap orang untuk mengadili orang perbuatan. Nah, dengar baik-baik. Bukan Pastor Alo yang bilang, ini Allah yang berbicara lewat Nabi Yesaya. Nah, inilah firman yang ditanyakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda yang pada hari-hari yang terakhir akan terjadi hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya, Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan seterusnya. Kapan itu akan terjadi? Ya, Nabi penulis yaitu Matius menyatakan, orangnya tidak tahu, sedangkan Putra Manusia tidak tahu, cuma Tuhan Allah yang tahu. Nah, untuk itu maka Gereja Katolik memberikan sarana prasarana bagi torang untuk menghayati. Masa Advent adalah masa torang menghayati, mempersiapkan, dan juga diberikan kesempatan di mana torang menerima kerahiman Allah yang begitu besar. Ya, yaitu apa? Pengampunan.
pengampunan dosa. Mar seringkali torang lalai dan tidak bahkan lupa karena torang lebih mempersiapkan diri dalam hal duniawi. Puncak dari perayaan Advent, persiapan Advent yaitu pengakuan dosa. Gereja Katolik memberikan sarana itu. Menjadi pertanyaan bagi saya dan Anda, apakah orang pakai itu? Bersyukur, saya berterima kasih sepanjang kurang lebih hampir 2 tahun saya di sini, bahwa setiap kali ada pengakuan dosa, bahwa umat Katolik di GPI cuma kurang lebih 40% yang mengambil sarana tersebut. Itu berarti bahwa umat Katolik di GPI ini 60% lebih kudus-kudus semua. Bagus. Supaya saya tidak ragu kalau besok kiamat umat GPI masuk surga. Nah, aja pakai, iya toh, logikanya begitu toh. Mar sayang 1000 sayang, tiba-tiba kiamat besok, kong umat GPI banyak yang bataria di api pencucian, habis. Siapa suruh? Pakai. Jangan sampai orang seperti cerita Lazarus dan orang kaya. Pakai sarana prasarana, banyak sarana. Bahkan sarana yang setiap kali diberikan kesempatan yaitu perayaan Ekaristi, di mana di situ orang menerima kerahiman dan pengampunan Allah. Terimalah dan makanlah, inilah tubuh darahku dan merupakan bagimu dan bagi setiap orang demi pengampunan dosa. Untuk itu umat yang terkasih, untuk sarana prasarana liturgi khususnya membantu umat untuk mempersiapkan diri, karena orang semua tidak tahu kapan Tuhan mau datang, besok atau lusa atau berapa puluh tahun kemudian. Gereja setiap tahun memberikan sarana, bahkan paroki kita memberikan sarana. Untuk di sini ada pemberian sakramen pengakuan dosa 2 kali secara umum. Mar secara pribadi umat setiap hari boleh. Kalau siapa yang menata mengaku, ada ruang pengakuan dosa. Kalau memang rasa bahwa kita orang memang berdosa, toki. Kalau biar pastor alok sementara tidur, pastor saya mau mengaku dosa. Berani pastornya nak keluar, kon tiba-tiba umat pulang, tiba-tiba ototindis di jalan, itu dosa pastor alok yang tanggung. Pakai. Nah, untuk itu secara berjemaat, secara umat tanggal 2 November atau hari Selasa ada pengakuan dosa. Baiklah, untuk umat yang terkasih, untuk pengakuan dosa, mungkin sampai sekarang ada umat yang bertanya-tanya, pastor, kita kok tako mengaku dosa, kita malu, sonin tahu, masuk saja mempersiapkan diri, masuk saja kalau sonin tahu tuh mengaku dosa, langsung bilang pastor tak sonin tahu, dan di pastor bimbing. Ada kalanya umat takut mengaku dosa, pastor nanti pastor so ingat-ingat, siapa mau ingat-ingat kamu pedosa. Pastor ada rahasia pengakuan dosa. Jika dosa Anda diakukan kepada saya dan saya sampaikan kepada orang lain, maka saya akan mendapat hukuman. Tidak lagi pernah akan diberikan kesempatan untuk memberikan pengakuan dosa. Kalau memang dalam hal yang cukup berat, maka bisa dikeluarkan dari sebagai seorang imam. Itu jangan takut. Cuma lain kali kalau umat bilang, aduh tidak mengaku dosa, lihat pastor so malo-malo. Jangan berpikiran begitu. Ya, pakailah kesempatan. Toh kalau memang kamu rasa canggung, masih ada kesempatan untuk pastor-pastor lain, atau kalau perlu pergi Pak Uskup, kalau perlu pergi Pak Paus. Kalau memang Paus memang malu juga Pak Paus, langsung Pak Tuhan, menghadap Pak Tuhan, berarti mati dulu baru mengaku dosa. Tuhan. Sarana. Untuk itu maka dalam hal ini
uskup kita sudah memberikan surat Advent ke Uskupan Nado. Cukup panjang memang, nantinya surat Advent ini akan diberikan kepada umat lewat WA umat supaya dibaca-baca apa yang menjadi perhatian khususnya untuk pimpinan umat. Tetapi di sini saya harus sampaikan hal-hal praktis yang bisa menjadi pedoman bagi umat Katolik Keuskupan Manado dalam menjalani masa Advent ini. Nanti di atas umat baca sendiri, tetapi sedikit saya mau jelaskan untuk beberapa petunjuk untuk diperhatikan oleh umat Katolik, teristimewa umat GPI. Masa Advent mulai tanggal 30 November 2025 sampai Vigili Natal. Biasanya Vigili Natal sampai kurang lebih jam 6, bahkan jam apa itu tergantung. Karena di paroki-paroki lain jam 6, jam 7 orang sudah mulai merayakan Vigili Natal karena keadaan dan situasi. Tergantung tema untuk misa pada tanggal 24. Jadi mohon umat mempersiapkan diri membuat suasana masa Advent. Kedua, pada prinsipnya masa Advent adalah masa persiapan untuk merayakan Natal. Jadi ingat baik-baik, masa Advent ada dua hal penting, yaitu persiapan duniawi, bagus nantinya umat persiapan duniawi untuk umat merayakan, bersyukur untuk merayakan hari ulang tahun dari trompet Tuhan Yesus. Dan untuk membantu itu, maka selama masa Advent kita umat Katolik belum merayakan Natal secara liturgis. Artinya begini, selama masa Advent ini jangan sampai misalnya keluarga runtuh koraa mengundang umat untuk misa Natal besok. Memang so gila dua-dua tuh orang keluarga. Belum. Atau misalnya keluarga ini masih tanggal 10 mengundang umat wilayah rohani merayakan Natal keluarga ini. Bye-bye, pasti dapat togor. Belum secara liturgis. Tetapi secara dunia, apa orang sudah merayakan Natal? Silahkan. Mempersiapkan baju baru, silakan. Mau bikin kandang Natal, silakan. So boleh. Saya sekarang ini sebenarnya saya mulai cemas-cemas. Tradisi budaya Katolik mulai hilang. Justru saudara-saudara kita mulai berkembang. Mempersiapkan Natal, transnatal. Coba lihat saudara-saudara kita. Babunya saja so ada transnatal, bahkan orang sudah bikin kandang Natal. Orang mulai menghayati, mempersiapkan batin. Krans Advent untuk membantu apa? Membantu dorang untuk apa? Menghayati masa Advent. Bahkan mereka ada perayaan pra-Natal. Bagus juga. Kenapa di umat orangnya nak bikin perayaan Advent? Bikin misa Advent di wilayah rohani, undang profesor misa Advent. Berarti misa Advent itu intinya yaitu ada pertobatan. Orang boleh kan bikin apa di wilayah rohani, perayaan apa wilayah rohani, perayaan misa Advent. Kumpul umat, kemudian baking rekoleksi, baking apa ini, kemudian dipuncaki dengan pengakuan dosa. Mantap. Umat yang terkasih,
itu. Jadi dikatakan, maka selama masa Advent kita umat Katolik belum merayakan Natal secara liturgis, tapi secara duniawi. Anak masa Allah mempersiapkan lagu Natal. Siapa yang suka memang so rindu sekali mendengarkan lagu Natal, nyana apa-apa, tapi jangan mengganggu. Ada mungkin istri sementara persiap Advent, komputer akan lagu Natal, lama-lama dia sirang dengan air panas. Kalau suka bawa sound, pinjang sound system, kemudian pergi di tengah laut, komputer basar-basar sampai pongo, sampai puas, baru pulang. Itu nggak masalah. Ya, ada baiknya, lebih baik orang putar lagu-lagu Advent. Cuma memang tidak ada lagu, kadang dapat dengar lagu-lagu Advent. Hal-hal lain di luar perayaan Natal secara liturgis bila dipandang baik dan perlu dapat dibuat, seperti membuat krans Advent. Ini OMK semulai. Dorang dah bikin kurang lebih 100 krans Advent. Bagi umat yang sudah diberkati memerlukan, silakan pergi di sebelah situ dong setaruh. Daripada mau beli di toko. Kita lihat banyak umat sudah mulai pohon Natal, bagus. Marta mau ingatkan hati-hati. Kalau kita bajalang tak semua bawa gergaji supaya membajalang-bajalang. Kurang kage Natal kita pasiar pohon Natal tinggi-tinggi, kok ndak ada DP kandang, tamu gergaji itu pohon itu. Kalau pohon Natal boleh dapat beli tuh kandang, biar dari kanino yang penting ada di bawah pohon, bagus. Kalau orang kurang menghayati, tabo balik orang penghayatan. Natal adalah kandang dan dihiasi dengan pohon Natal. Merlengkali orang supaya orang pe anak cucu, apalagi masih kecil, mama apa ini? Ini Yesus dah lahir di kandang. Ini apa? Ini Maria. Ini apa? Yosef. Penghayatan. Jadi gereja tidak melarang hal-hal lain di luar perayaan Natal secara liturgis. Bila dipandang baik dan perlu dapat dibuat, seperti membuat krans Advent, menyelenggarakan novena persiapan Natal atau misa persiapan Natal. Nah, ada apa-apa. Misa Advent, ibadah tobat, perhiasan, strap kandang Natal, so boleh jadi king. Cuma ada catatan sedikit, nanti tu Yesus, biar tu Maria dan Yesus nanti taruh tanggal 25. Oh, Yesus ada. Kalau perlu tuh kan kandang Natal tuh Maria baking dalam keadaan masih hamil begitu. Ya apa-apa. Supaya 25 supaya penghayatan trans dan lain-lain. Jadi silakan umat berkreasi. Yang penting maknanya orang itu. Termasuk dalam hal ini menerima undangan dari golongan agama lain untuk hadir dan bahkan diminta untuk mempersiapkan perayaan mereka. Jadi kalau orang bilang misalnya ada Natal Oikumene, ada Natal Rukun, silakan. Orang persiapan, orang apa ini kalau perlu, kalau misalnya ada rukun Oikumene karena gabungan, bilang bikin pohon Natal, mereka akan kandang mewakili Katolik. Silakan, karena kalau misalnya Oikumene kan ada Katolik, nggak apa-apa bikin. Di bawah itu ada DP kandang Natal. Dan juga menyumbangkan lagu atau memberikan renungan, kita memberikan memberikan dalam rangka perayaan Natal Oikumene dan sebagainya dalam suasana Advent. Jadi itu umat yang terkasih, beberapa hal yang diharapkan oleh pimpinan gereja kita dalam mempersiapkan Natal. Semoga ini berguna dan bermanfaat untuk kehidupan dalam menghayati iman akan kekatolikan kita dalam rangka persiapan Natal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan. Mari kita nyatakan iman, kepercayaan kita. Aku percaya
Melalui Kristus putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia, Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Putra Manusia. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga Allah Bapa menuntun gerejanya yang selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dalam kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Marilah berdoa bagi bangsa-bangsa. Semoga Allah Bapa menerangi para bangsa dengan sinarnya agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan puteranya di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi mereka yang sedang menderita. Semoga melalui kedatangan puteranya, Allah Bapa meneguhkan perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa membimbing kita menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bersama dengan kaum Bapa Katolik Unit 3 Santo Gregorius Agung bersyukur atas rahmat berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kelompok kategorial ini dan mohon berkat untuk pengurus dan anggotanya. Semoga juga segala program dari KBK Unit ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putramu, sebab dialah masa depan dan kedamaian dunia sekarang dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mada Bakti 240. 240.
terimalah persembahan kami. Lambang karya kami bawa, terima Bapa. Karya tangan, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami hantar, terima Bapa. Tanda cinta, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami pasrah, terima Bapa. Suka duka, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami turut, terima Bapa. Kurban Yesus, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami. Mada Bakti 235. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Ditinggal segala bunyi suara alami, yang terindah yang termurni dipersembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seru lasar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Dominus Deus, Plenius Celi et terra, Gloria Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Stefanus Benediktus, Roli Untus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, dan damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan beri kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat menjalani masa Advent. Mohon maaf lahir batin. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, segera Engkau kebenaran pada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Pada bakti nomor 322. 322. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi Kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengah, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Berdosalah kami dan diliputi kecewa marat, tegurlah kami. Bagai daun kering dan tak berharga, lagi kejahatan bagaikan menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan merembukan kami di bawah tindikan salah kami. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Pandanglah Tuhan derita umat-Mu, datangkanlah utusan-Mu. Utuslah anak domba, Raja dunia, dari batas gurun sampai gunung Sion, supaya mengorak rantai rakyat yang terdawan. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Bersukalah
324. Mada Bakti 324. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, oh Sadi Tuhan, datanglah, oh Sadi datanglah, oh Sadi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, oh nyanyi Tuhan, datanglah, oh nyanyi Tuhan, datanglah, oh nyanyi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, oh mohon Tuhan, datanglah, oh mohon Tuhan, datanglah, oh mohon Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Beberapa penyampaian terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir berpartisipasi dalam perayaan misa ketiga di pusat paroki. Penyelenggara selebran saya sendiri, Lektor Aldrin T, Pemasmur Bapak Yosep T, Organis Safir P, Kantores Jingles Alfon Anton Silvester. Terima kasih untuk para petugas dan juga penyelenggara misa, baik kebersihan maupun yang membawa persembahan. Selanjutnya, hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk minggu ke depan, yaitu bahwa hari Selasa ada kesempatan pengakuan dosa untuk umat dilaksanakan di wilayah-wilayah rohani. Dan diharapkan sebelum pengakuan dosa, setengah jam atau 1 jam sebelumnya sudah diakan persiapan. Nantinya para pastor biasanya mulai jam 6 dorang sudah datang di sini. Dan diharapkan utusan dari wilayah rohani masing-masing 6:30 so ada di sini supaya langsung membawa para imamnya akan berikan pengakuan dosa atau bapak pengakuan ke wilayah pelayanan masing-masing. Sebab ada kalanya so 7:30 belum ada. Kong kami juga nyak tahu mau bikin di keluarga mana. Jadi mohon pimpinan umat, ketua-ketua wilayah rohani masing-masing memperhatikan hal tersebut. Kalau ada halangan, utus orang lain untuk datang. Itu saja penyampaian, yang lain-lain dapat dibaca di dalam warta paroki. Dan mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 326. 326. Angkatkanlah kepalamu. Angkatkanlah kepalamu, kepuranan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah yang